Erni. Oh, Erni. Oke. Sorry. Bentar dulu. Saya share ya. Langsung simulasi nih. Saya share simulasi sambil nanti saya putihkan dulu biar tidak baca. Oke, saya share. Sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Cuman sedikit ya. Dulu ke sini ya, ke atas dulu ya. Bentar. Supaya di-recap lagi tentang ini, tentang pertemuan yang lalu sebelum ke situ. Biar tidak bolak-balik. Erni dan kawan-kawan. Nah, ingat pokoknya kalau mau ini, ingat ini bagan yang saya gambarkan di bahan ajar ya. Dari umum ke khusus, dari mulai topik ke pertanyaan penelitian. Bahkan judul penelitian itu ada di luar. Judul itu bisa jadi nanti ini, bisa jadi setelah ini dibuatlah judul. Ya, karena bahkan kalau judul itu menggambarkan semua, itulah judul. Kalau topik mah ya tadi ya sudah pada paham semua tuh Anda jelaskan. Masalahnya ini misalkan kemarin di recap lagi. Ya. Jadi yang diminta ini bukan judul. Itu yang catat lagi. Yang kedua tentang definisi operasional. Erni pernah dengar metode diskusi? Pernah, Pak. Pernah. Kalau gini, kalau saya minta coba jelaskan, definisikan secara operasional metode diskusi menurut Erni. Iya, Pak. Kalau Erni ngajar pakai metode diskusi itu apa? Ini bayangkan Erni itu mau melakukan penelitian, ngajar fisika dengan metode diskusi. Definisi operasionalnya. Pernah kan Erni belajar oleh guru, oleh dosen dengan metode diskusi? Pernah? Pernah, Pak, yang Pernah. diskusi sama kelompok ya, Pak. So, gimana? Metode diskusi itu gimana sih? Kalau mengikuti yang tadi Bapak apa bagaimana ya? Metode diskusi merupakan kan jadi takut jadi pengertian. Ya nggak apa-apa, kan karena mendefinisikan operasional itu memang tidak akan terlepas dari definisi istilah. Tidak akan terlepas dari definisi kamus atau definisi harfiah. Tidak akan pernah terlepas memang. Tapi yang disebut operasional itu yang akan dilakukan oleh peneliti. Mungkin Erni mendefinisikan metode diskusi akan berbeda dengan Natania. Dalam beda mungkin sesuatu ada yang berbeda di situ. Contoh. Oke, silakan. Misalnya seperti itu, Pak. Metode diskusi merupakan suatu metode pembelajaran yang digunakan oleh peneliti dengan diukur dengan menggunakan gambar observasi gitu, bukan? Ya, apanya itu belum.
Ingat nggak kalau teman-teman yang lain, kalau kita berdiskusi sebetulnya melakukan apa kita itu? Kalau kita diskusi, kita itu melakukan apa? Interaksi, Pak. Interaksi dengan Berpendapat. siapa? Interaksi pendapat Siswa dengan dengan siapa? siswa atau siswa dengan guru? Siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Jadi kalau mau menerapkan metode diskusi, berarti peneliti itu melakukan apa? Pertama akan ngelakuin apa? Memunculkan masalah, Pak. Satu, memunculkan masalah yang mau didiskusikan kan gitu ya? Iya. Halo, Anggita? Iya, Pak. Ya, memunculkan masalah yang mau didiskusikan. Yang kedua, ngapain? Bertanya, Pak. Bertanya. Yang ketiga, ngapain lagi? Meminta siswa untuk bertanya, Pak. Meminta siswa bertanya, ya. Yang berikutnya, Menjawab, Pak. menjawab. Mau diskusinya diskusi atau diskusi kelompok ini yang dimaksud Anggita? Diskusi kelas, Pak. Diskusi kelas. Akan berbeda ya kalau diskusinya diskusi kelompok ya definisinya. Iya, Betul? Pak. Nah, misalkan kalau definisi kelompok saya itu sebagai peneliti atau guru atau dosen akan akan memiliki satu masalah yang perlu didiskusikan. Satu. Yang kedua, saya akan membagi, misalkan kalau diskusi kelompok diskusinya, saya akan membagi siswa itu dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok 3 atau 5 orang. 3 sampai 5 orang itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Atau mungkin laki-laki saja, perempuan saja dalam satu kelompok, karena peneliti punya pertimbangan lain. Setelah dibagi kelompok, maka guru memberikan masalah. Nih, diskusikan masalah ini. Silahkan dalam waktu sekian menit. Setelah sekian menit, maka nanti silahkan satu orang setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami maksud saya? Jadi Bapak maksudnya itu yang pertama itu dijelaskan dulu, kalau misalnya tadi kan metode diskusi kita mau apa dulu mau apa-apa saja gitu, baru ke cara mengukurnya begitu ya Pak ya? Iya, begitu. Terima kasih Pak. Bisa dipahami? Masih ada pertanyaan. Contoh, kalau saya sudah siapkan ini. Ya, kalau dalam bahasa kalimat sendiri ya, misalkan, kalau tentang diskusi. Nah, kelihatan nggak Erni dan kawan-kawan? Mohon konfirmasinya. Terlihat Pak. Terlihat. Metode diskusi yang dimaksud pada penelitian ini merupakan metode pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran dengan menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik, kelompok-kelompok siswa untuk memperbincangkan secara ilmiah tentang untuk guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan dari masalah yang didiskusikan. Metode diskusi dilaksanakan dengan melompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 5 orang dan setiap siswa diberi nomor. Tuh, definisi yang tadi disebutkan oleh saya sebelumnya nggak ada diberi nomor. Mungkin saja Erni penelitiannya mau dikasih nomor tiap orang dalam kelompok itu. Kenapa dikasih nomor? Ada pertimbangan lain. Boleh nggak Anggita nggak dikasih nomor? Ya boleh juga. Tapi tolong jelaskan di penelitian Anda, metode diskusi itu seperti apa? Metode inquiry itu seperti apa? Ya, pembelajaran X itu seperti apa? Site itu seperti apa yang dimaksud? Bisa jelas, makin jelas? Jelas, Bapak. Nah, kemudian siswa diminta duduk bersama dengan teman sekelompoknya, gurunya memberikan pertanyaan berupa LKS untuk setiap anggota, didiskusikan kelompoknya, kemudian memanggil nomor untuk bla 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 bla. Selesailah apa itu. Peneliti tahu. Jadi nanti pembaca proposal tuh tahu, oh penelitiannya itu nanti Erni itu penelitiannya kalau dia menerapkan metode diskusi, dia akan begitu treatmentnya itu. Mengajarnya itu akan begitu. Itu ya yang pertama. Yang kedua tentang how-nya. How-nya.
Misalkan metode diskusi itu memang bagaimana mau diamati, diukur atau tidak. Ya, metode diskusi misalkan keterlaksanaannya saja Erni atau guru atau siswa melakukan metode diskusi itu diamati menggunakan catatan observasi. Disebutlah namanya lembar observasi metode diskusi. Silahkan nama ini nama saya. Erni nanti nyebutnya mau apa terserah, itu milik peneliti. Bisa ditangkap lagi dari sini. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Iya, Kak. lebih jelas. Sekarang, kalau udah pada jelas. Masih ada yang belum jelas? Mumpung masih saya kasih waktu. Bapak mau tanya, Pak. Nah, gitu, mau nanya. Bagus. Biar Buat operasional. buat definisinya diharuskan sedetail ini atau bagaimana, Pak? Iya, Untuk namanya nantinya? operasional. Namanya operasional itu sehingga orang itu ngerti yang dilakukan oleh peneliti. Itu namanya operasional. Operasional itu yang dilakukan gitu, akan dilakukan dan orang itu jadi ngerti, oh, peneliti itu melakukan itu, makanya kan kesannya detail gitu. Jadi tidak apa-apa gitu panjang juga ya, Pak ya? Ya nggak apa-apa. Jadi Iya, bukan takutnya kepanjangan gitu enggak, definisinya. yang penting kan bukan panjang pendeknya ya. Tapi sesuai dengan apa yang Esensinya. kita lakukannya gitu berarti ya? Ya, Operasionalnya itu ya. Jadi baik, Pak. bukan nyari panjang pendeknya. Jadi kalau panjang jangan khawatir, kalau pendek jangan khawatir. Ya. Tapi esensi isinya yang ada itu. Minimal esensi isinya itu menggambarkan dua tadi. Apa dan Bagaimana? bagaimana mengukur atau mengamatinya. Ya, tuh Baik, ada Pak. banyak yang ngacung sekarang. Erni, ada Yusuf, mau siapa dulu nih? Erni dulu ya, Pak. Dulu aja, Pak. Cok lah. Ayo cepat atuh. Iya Pak, saya izin bertanya. Bapak, saya mungkin ingin lebih meminta penguatan gitu ya Pak, kalau terkait yang istilah-istilah yang perlu saya masukkan ke definisi operasional itu, apakah sesuatu yang berhubungan dengan variabel terikat dan variabel bebas yang akan saya ambil gitu Pak untuk terkait kesalahan itu atau gimana? Ya, oke. Istilah itu kan ada ini ya, secara umum yang disebut istilah itu jadi dan konteksnya kan kita diskusi kemarin istilah yang ada di pertanyaan penelitian yang belum kita pahami atau orang lain pahami ya, perlu dijelaskan. Istilahnya itu bisa yang lebih ini variabel sebetulnya, Erni. Ya, kalau di penelitian eksperimen ya jelas variabel bebasnya, variabel terikatnya. Bahkan ada orang juga yang menjelaskannya di kultur di kita, kebanyakan memang makanya deskripsi lebih lengkapnya istilahnya DOP, ya, definisi operasional variabel namanya. Ini definisi operasional variabel. Jadi Erni itu dan kawan-kawan diminta mendefinisikan secara operasional variabel penelitian. Itu Erni. Jadi yang 3 variabel misalnya terikat, kontrol, dan bebasnya itu semuanya di definisi operasional. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi lengkapnya definisi operasional variabel. Ya. Oke, Yusuf sekarang. Iya, Pak. Yusuf mau bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Yang tugas yang dari Papa, yang dari nomor 1 sampai 5. Nah, hampir sama juga sih, Pak. Yusuf agak kebingungan yang nomor 3-4-nya gitu. Nah, mungkin Yusuf izin bertanya juga buat yang definisi operasional itu, apakah itu teh langsung dijelasin langkah-langkah dari topik penelitiannya atau bagaimana Pak? Soalnya Yusuf juga kemarin ada sih yang ngasih tahu, cuma pengen lebih jelasnya gitu dari Apa Bapak. yang Anda dapat tahu, yang Anda dapat sudah diketahui, yang ngasih tahu dari yang ngasih tahu apa? Mungkin Infonya. lebih kata-kata yang apa ya, kemarin tuh kata-kata yang istilahnya belum tidak sering dipakai gitu Pak, kalau operasional itu. Kalau kemarin Yusuf tangkap mah gitu dari teman gitu, tapi Yusuf teh mendefinisikan lagi bahwa
bahwasanya pengertian operasional itu mungkin lebih ke langkah-langkah penelitiannya atau bagaimana Pak? Soalnya Bukan salah juga gitu. bukan ke langkah-langkah, bukan selalu langkah-langkah, tapi definisi tentang variabel secara operasional lengkapnya. Definisi variabel secara operasional. Ya, Iya, Pak. terutama tentang apa dan bagaimana variabel itu diukur atau diamati. Bagaimana suatu variabel itu apa dan bagaimana variabel itu diukur dan diamati. Halo? Iya, Pak. Udah bisa ditangkap, dipahami? Insya Allah, Pak. Oke. Contoh, Yusuf tahu gak istilah di pendidikan ada namanya pemahaman konsep atau hasil belajar deh. Tahu nggak? Belum, Pak. Belum tahu, belum pernah dengar hasil belajar atau pemahaman konsep, belum pernah dengar. Kalau hasil belajar belum, Bapak. Belum pernah. Iya. Pemahaman konsep Pemahaman konsep itu pernah dengar? lebih Bukan, pernah dengar, konfirmasi. Pak. Pernah dengar. Apa yang Yusuf dengar? Apa kalau pernah dengar berarti kalau didefinisikan Kalau secara di operasional apa itu? bagaimana caranya memahami konsep tersebut, begitu bukan Pak? Maaf. Bagaimana cara memahami konsep, ya gitu ya. Terus kan gini, misalkan saya ada istilah satu istilah pemahaman konsep. Misalkan Ernie atau Natania atau siapa Anggita dan menerapkan metode diskusi untuk meningkatkan pemahaman konsep misalkan. Metode diskusinya tadi udah clear ya. Sekarang pemahaman konsep perlu didefinisikan secara operasional. Gimana ya kita mendefinisikan ini? Ada yang bisa saya tulis di sini? Coba. Nah, Bapak yang pemahaman konsep, kebetulan saya juga buat definisi operasional ini, boleh mencoba tidak Pak? Nah, saya tuliskan di sini. Kalau saya kemarin buatnya seperti ini. Pemahaman konsep adalah kemampuan yang harus peserta didik miliki dalam memahami konsep fisika melalui pretest dan posttest. Kemampuan yang harus peserta didik miliki. Dalam memahami konsep fisika melalui pretest dan posttest. Sekarang kita ini, apakah definisi ini sudah memenuhi kriteria apa dan bagaimana? Ernie, sudah memenuhi apanya apa? Sepertinya belum, kalau berdasarkan tadi yang Bapak sampaikan. Belum. Di bagian apanya sepertinya saya belum menjelaskan itu bagaimana. Di bagian apanya? Sekarang menurut Ernie yang pahami ya, pemahaman konsep itu apa ya? Kalau baik menurut ini yang diketahui. Itu mendefinisikan itu begitu, mendefinisikan secara operasional. Memang kita tidak pernah akan terlepas mendefinisikan secara operasional, tidak akan pernah terlepas dari definisi kamus atau definisi dari para ahli. Contoh misalkan, saya ingat pemahaman konsep itu salah satu level kognitif menurut Bloom, misalkan, yaitu di C2, memahami konsep. Memahami konsep. Mungkin itu ya. Bagaimana kalau saya definisikan pemahaman konsep yang dimaksud adalah kemampuan siswa memahami konsep. Boleh nggak begitu apanya? Atau pemahaman? Boleh sih Pak, tapi Boleh. sepertinya kurang
Ada yang kurang, masih ada yang kurang. Apa ya? Kurangnya apa? Kemampuan memahami konsep itu misalkan. Kan kumpul-kumpul definisi itu kita memang harus baca-baca, banyak baca, tapi ujungnya kita itu mensintesis untuk kepentingan operasional kita dalam melakukan penelitian. Jadi bukan langsung menurut orangnya gitu. Bahkan ada kata kuncinya. Oh, satu, kemampuan pemahaman konsep itu kemampuan memahami konsep. Kedua, komanya, ada komanya misalkan nanti digabung-gabung ya kalimatnya. Komanya adalah ini level 2 taksonomi Bloom. Terus ada lagi, oh saya ingat lagi apa gitu ya. Terus apa saja ya yang disebut kapan seseorang disebut paham? Kapan disebut paham? Oh, kalau bisa paham jika memahami itu ya, memahami jika bisa menjelaskan, memberikan contoh. Terus apa lagi ya? Oh, representasi konsep ke bentuk lain. Misalkan dari gambar ke grafik atau dari deskripsi ke matematis gitu, seperti hukum Newton gitu. Jadi dari F sama dengan A bisa dijelaskan dan sebagainya. Oh, apalagi ya? Menyelesaikan permasalahan yang sederhana mungkin. Oh, menyelesaikan permasalahan sederhana, masalah sederhana. Terus bla 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 dikumpulkan. Makanya nanti ketemu bahwa pemahaman konsep yang dimaksud oleh saya dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang memahami konsep, ya, memahami konsep atau pemahaman konsep itu adalah level 2 taksonomi Bloom, yaitu kemampuan memahami konsep meliputi menjelaskan konsep, memberikan contoh konsep, mempresentasikan konsep, menyelesaikan masalah itu dan sebagainya. Yang kemudian semua itu akan diukur tesnya berupa soal pilihan ganda, soal esai. Soal ini yang akan kemudian akan dilakukan pada saat pre dan post test. Jadi Ernie sendiri sebagai peneliti itu kemudian akan gampang karena sudah punya definisi operasional dari variabel yang dimaksud. Gitu. Bisa dipahami sampai situ kira-kira? Bisa, Pak. Terima kasih. Proses berpikir ininya ya, semua nih, buat semua, bukan Ernie. Kebetulan Ernie yang bertanya. Memang satu catatannya ya Ernie ya, tidak akan definisi operasional berbeda dengan definisi istilah dan bukan definisi istilah, bukan definisi kamus gitu ya. Bukan langsung, apalagi dalam kurung, misalkan di sini dalam kurung Ridwan 2020-an. Ada di operasional ada ini, itu bukan ini. Tidak boleh ada citasi. Ya. Yang kedua, mendefinisikan operasional itu caranya ingat isinya tentang apa, variabel itu apa, dan bagaimana itu diamati atau diukur. Yang kedua, bahkan orang ada yang merekomendasikan, tambahin deh dengan analisisnya, misalkan, dan dianalisis dengan n-gen misalkan. Nah, atau secara umum dianalisis dengan statistik deskriptif misalkan, atau statistik inferensial berupa uji T. Nah, ada orang yang memang mau saking pingin lengkapnya ya pakai analisis. Dalam mengukurnya itu bukan diukur dengan apa, pakai analisis pakai apa. Ada yang meminta begitu. Tapi frame yang paling umum menurut Frankel itu ada dua, setidaknya apa dan bagaimana mengamati dan mengukurnya. Yang ketiga, mendefinisikan operasional butuh pengetahuan.
Jadi memang tidak terlepas dari definisi dari ahli, dari kamus, dari ini tidak. Tapi itu dijadikan basis oleh kita sebagai sintesis merangkai definisi operasional. Tidak mungkin Ernie bisa mendefinisikan pemahaman konsep kalau Ernie sendiri nggak tahu secara teori pemahaman konsep itu, belum baca bukunya Anderson dan sebagainya, nggak bisa, nggak cukup modal untuk bisa mendefinisikan itu. Gitu ya. Halo? Iya. Halo? Bisa ditangkap yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Bapak Nadif mau nanya, Pak. Boleh. Kalau gitu, Pak, Nadif masih belum ngerti, Pak, yang nomor 3, yang kalau gitu istilah kunci yang tidak jelas itu apa, Pak? Istilah kunci yang tidak jelas itu memang yang tidak bisa perlu penjelasan oleh peneliti. Lebih tepatnya ke variabel itu. Ya. Ke variabelnya. Jadi Anda diajarkan menangkap variabel apa sebetulnya dalam penelitian Anda itu. Itu ya. Bisa dipahami maksudnya? Istilah itu kan bisa jadi kalau istilah itu nyebutnya istilah misalkan tentang kodok di istilah kan. Kodok juga konsep. Meja juga konsep, meja juga istilah. Coba definisikan secara operasional itu meja apa? Tempat menaruh sesuatu, Pak. Menaruh sesuatu kan definisi umum ya. Tempat. Meja Nadif dengan meja saya bisa jadi beda. Nah, kan gitu. Tapi secara umum kan kita tahu meja itu memang adalah tempat menyimpan sesuatu. Ya, kadang ada kakinya, ada 4, ada yang tidak kan. Sekarang mah banyak yang tidak kakinya 4 karena dibuatnya langsung aja gitu. Itu operasional kan beda-beda. Tapi definisi istilah mah meja itu ada, baca aja di kamus, meja di kamus. Pasti ada, itu definisi istilah. Itu bedanya. Ya? Oke, Pak. Oke. Yang lain ada? Nah, kalau tidak ada, saya harus beranggapan bahwa Anda sekarang 2 hal itu. Satu, DO penting. Jangan sampai setelah keluar dari lulus mata kuliah metrik, tidak paham definisi operasional, tidak terampil membuat definisi operasional, itu kelewatan lah ya. Kelewatan sekali. Oke. Ada pertanyaan lain yang perlu dikuatkan? Bapak mau bertanya? Silakan, satu lagi, Berarti Pak, kalau misalnya definisi yang tidak diketahuinya ada 3 misalnya, berarti yang harus dijelaskannya juga 3 gitu ya? Iya dong, begitu. Iya, terima kasih Bapak. Nah, kalau ngacunya ke variabel ya sejumlah variabel. Kalau ngacunya ke variabel yang mau didefinisikan secara operasional ya variabel, berarti sejumlah variabel yang dilibatkan dalam penelitian Anda. Ya, kalau bukunya Frankel itu lebih condong sebetulnya bukan tidak langsung bicara variabel, tapi makanya nyebutnya istilah. Istilah itu kan bisa jadi satu. Istilah itu bisa frase, bisa kata, bisa frase. Contoh misalkan, ada yang ini. Siapa ya? PR ya? Ada yang PR siapa? Saya ingat ya. Virtual reality atau apa itu? Siapa ngaku? Halo? Augmented reality. Augmented reality. Iya, saya, Pak. Iya. AR. Itu istilah bukan AR itu? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau didefinisikan gimana, Salsa? Kalau didefinisikan mungkin augmented reality merupakan sebuah teknologi 3D, teknologi berbasis 3D yang dapat memvisualisasikan
sebuah objek. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, kira-kira gambarannya kan begitu. Nanti operasionalnya Anda bisa lebih didetilkan lagi. Operasionalnya apa kalau Anda menggunakan itu? Ya, salsa ya. Iya, Pak, baik. Ya, yang saya ingat di tugasnya salsa itu masalahnya perlu lebih difokuskan, ditegaskan di catatan saya itu. Yang pertama, bahwa kenapa sih orang belajar fisika harus pakai AR? Nah, gitu ya. Jadi masalahnya bukan itu, masalahnya itu kan kenapa harus AR, harus 3 dimensi medianya. Misalkan, karena ada konsep-konsep fisika yang memang itu konsepnya abstrak ya, satu gitu. Banyak, ada beberapa konsep fisika yang abstrak. Salah satunya konsep apa yang Anda senangi yang abstrak. Yang kedua, siswa sulit. Kalau konsepnya abstrak, sulit diajarkan oleh guru, siswa sulit juga mengetahui realnya seperti apa. Maka harus ada alat bantunya. Gitu. Terus itu masalahnya digali saja di situ. Oke. Nah, itu recap dari pertemuan tugas yang pertama, karena itu esensial ya. Bahkan pertemuan kemarin tugas pertama itu sudah bisa menulis bab satunya kalau di proposal, atau bagian satu dari proposal. Sampai ujungnya definisi operasional, pertanyaan penelitian, definisi operasional, dan sebagainya. Ingat bahwa definisi operasional itu sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Jadi apapun yang didefinisikan di pertanyaan penelitian, istilah-istilah atau variabel yang ada di pertanyaan penelitian, itulah yang didefinisikan oleh Anda secara operasional. Bahkan orang lebih mudahnya menangkap apa yang perlu saya definisikan, Pak, di definisi operasional. Nah, lihatnya variabel penelitian yang Anda teliti. Ya, itu review dan feedback dari saya. Oke, cukup kira-kira ya. Nanti silakan diperbaiki beberapa hal yang perlu Anda, yang paling utama sih perbaiki pemahamannya. Yang kedua, perbaiki keterampilan menulisnya. Nanti kan biar ingat gitu, ada catatan. Oke, hari ini kita mulai maju ke materi berikutnya nih hari ini. Tentang review dan menemukan literatur untuk mengisi kajian teori Anda. Kalau di proposal itu penelitian di bagian kajian pustakanya, kajian teori. Kalau di penelitian deskripsi yaitu tentang literaturnya, kajian literaturnya yang perlu di ini. Contoh yang tadi. Sampai hari ini Anda kan sudah tahu nih, misalkan salsa itu tentang AR. Ya, perlu dikaji dong AR itu apa gitu ya. Secara pustaka. Menurut kajian pustaka, AR itu apa? Berarti Salsalia itu harus melakukan kajian, menemukan, dan mereview beberapa literatur terkait AR. Itu kan? Menemukan, dibaca, direview, sehingga bisa nulis tuh. AR itu apa? Setidaknya orientasi kita menemukan literatur, membacanya, bahkan sampai mensintesisnya literatur itu kita paling umum melengkapi setidaknya 5 pertanyaan, yaitu 5W1H setidaknya. Nah, 5W1H. Apa? Contoh misalkan tentang AR, augmented reality. AR itu apa itu? Gitu ya. Ya kan perlu tahu, yang mau meneliti di bidang itu harus tahu apa. Lalu apa lagi? Siapa ya awalnya ceritanya yang itu? Orang-orang yang siapa orang-orang yang yang sudah yang mengkaji tentang AR. Siapa? Kapannya kebaca tentang apa, siapanya, tahu kapannya gitu. Kalau penelitian dari jurnal kapan dia meneliti tentang AR, bagaimana meneliti melakukannya.
Apa, siapa, kapan, terus Di mana? di mana gitu ya, di mana dia melakukannya gitu ya, sampai ke bagaimana itu. Kalau misalkan nanti saya itu membuat AR media AR untuk suatu topik fisika, ya harus tahu bagaimana membuatnya. Kalau si nulis kajian pustaka, baca, mencari, menemukan, saya daftar 5W1H itu. Saya nanyain, hari ini mah saya pokoknya mah baca-baca, menemukan literatur, baik buku dari jurnal dan sebagainya, cari-cari supaya saya itu bisa menulis apa itu AR. Kumpulin, mungkin ada bukunya 3 atau berapa, saya kumpulin dulu. Sehingga saya bisa menulis paragraf atau halaman yang hanya bicara tentang apa. Tapi bicara tentang apanya itu saya banyak ininya, banyak pustakanya. Banyak kepustakaan. Nah, itu yang selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Anda. Termasuk tadi itu yang perlu dilakukan, ya mendalami sekarang, Mas. Kalau tentang Nadib, tentang eksperimen, ya baca-bacalah kajian-kajian pustaka tentang eksperimen. Ya, kalau Ernie itu tentang apa ya? LKPD Pak. Ya, LKPD. Nah, kalau ada Natania self-regulated learning, dari sekarang kumpulin kan, menemukan referensi itu. Ya, menemukan referensi. Bahkan saya punya satu jurnal nih. Saya mulai dari awal dari satu jurnal. Misalkan satu jurnal, bentar, apa ya jurnalnya? Oke. Ini sajalah yang gampang yang sudah saya buka. Saya coba dari sini. Lanjutin ya contoh yang kemarin, mulai dari sini. Yang kemarin itu saya bicara tentang topiknya itu pembelajaran jarak jauh ya ini. Ya, saya menemukan ternyata satu artikel, satu jurnal yang ada di International Journal of Educational Technology in Higher Education. Ini judulnya. Nah, saya baca, saya bertanya, memang kenapa sih permasalahannya? Kenapa dia harus meneliti tentang persepsi siswa terhadap pendidikan jarak jauh? Pertanyaan saya kan begitu ya. Nah, pertanyaan itu biasanya baca jurnal, kalau kita mau mencari masalah, salah satu yang kita bisa cari ada di sini. Kalau saya mau menemukan masalah itu ada di sini, di abstrak. Karena kenapa yang paling gampang mencari? Jadi kalau Anda mencari jurnal dan sebagainya, nggak usah lama-lama. Karena kebanyakan godaannya kalau Anda mencari jurnal itu pinginnya kerjanya biasanya nih, akuilah oleh Anda semua ya, kalau emang betul. Pasti hari ini download, ngumpul sampai segini, bahkan di SPF sampai pusing saya. Beberapa biasanya satu mahasiswa minta di ACC nyerahin jurnalnya sampai puluhan. Tapi ditanya oleh saya, jurnal ini apa bagusnya? Dia gak ngerti, karena memang disuruh, dia mah kerjanya baru ngumpulin jurnal, download jurnal, lalu meminta ke saya untuk memilihkan jurnalnya. Dilakukan sebaiknya bukan itu, baca abstrak, baca jurnal tentang satu topik ini. Nanti akan kita ketemu tentang pendidikan jarak jauh nih, ketemu. Di abstrak yang baik pasti menunjukkan masalah penelitiannya. Abstrak yang baik itu setidaknya ada isi abstrak yang baik itu yang lengkap, ada masalah. Ini dia cerita masalah. Yang kedua cerita tentang tujuan.
penelitian. Bla 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 lah ya. Yang ketiga metodologi. Metodologi. Nah, ini abstrak yang baik akan begitu isinya. Metodologi ini isinya ada tentang metodenya. Ada tentang desainnya. Metodologi itu. Yang ketiga ada tentang metode desain, ada tentang sampling. Teknik pengambilan sampel namanya. Ada instrumen ceritanya. Nah, kita nanti baca coba ini membaca. Saya triggernya dari jurnal ini sebelum saya buka slide yang nanti banyak. Yang sampling, metode desain, sampling, instrumen, teknik analisis datanya. Teknik analisis. Nah, ini. Itulah namanya metodologi. Ada metode, ada desain, ada sampling, ada instrumen, dan teknik analisisnya. Di metodologi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga poin lainnya, selain ini, ada hasil atau temuan. Dan yang terakhir paling lengkap, kalau ini ada implikasi biasanya, atau implikasi. Kalau di proposal pun sama, sebetulnya kita di ujung diminta implikasi dan rekomendasi. Nah ini, setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelengkapan sebuah abstrak yang lengkap ada 5 ini. Oke, saya tulis. Nanti Anda share juga. Sedang mencari jurnal kan? Yang sedang mencari jurnal cari juga. Yang ini tuh jarang loh orang di abstraknya menyampaikan masalah penelitian. Jadi abstrak itu berisi 1 deskripsi singkat masalah, deskripsi singkat tujuan penelitian, deskripsi singkat metodologi, deskripsi singkat temuannya, deskripsi singkat implikasi, deskripsi singkat semua. Oke, kita coba. Pertanyaan saya ingin dijawab. Termasuk jurnal ini ada masalahnya. Dia cerita problemnya yang dialami. Apa ya masalahnya? Sini ketemu kalau kita baca sampai nah ini. Sampai sini kira-kira. Sampai ke sini. Ini dia cerita masalah. Jadi ini jurnal termasuk yang di abstraknya sudah mengungkapkan masalah penelitiannya. Jadi karena katanya banyak banyak universitas pendidikan jarak jauh menyediakan perkuliahan jarak jauh, ya. Tapi beberapa siswa itu kurang terlibat di situ. Maka dia akan menemukan bagaimana caranya persepsi siswa terhadap pendidikan jangan-jangan karena persepsinya kurang bagus terhadap pendidikan jarak jauh sehingga banyak yang jarang yang tidak mau terlibat di situ. Ini masalahnya yang dia. Nah, ini baru penelitian survei. Namanya nanti minggu depan akan kita bahas penelitian survei, termasuk penelitian eksperimental, ya, penelitian survei. Nanti mungkin juga Anda penelitiannya ini dicari oleh saya bagaimana penelitiannya itu penelitian eksperimen. Eksperimennya itu memang penelitian eksperimen, bukan survei saja ditemukan. Bagaimana caranya? Ya dicari lagi sumbernya supaya mendefinisikan itu. Yang lain berikutnya ke sini ketemu, dia survei kan, penelitian survei. Hasilnya ini ada. Yang jadi masalah, kelemahan di sini kita tidak bisa baca. Di jurnal ini tidak bisa baca dia menggunakan instrumennya apa. Ya, tadi ya, teknik samplingnya ada di sini.
dia hanya gini aja. Oh, tidak jelas, hanya survei. Di mana? Di Portugal, siswa di Portugal, di Uni Barat, dan Ukraina 3. Hasilnya langsung. Bagaimana dia itu dipilih, si partisipan itu? Enggak jelas. Nah, berarti kan harus dibaca, kalau begitu dibaca di bawahnya. Nah sekarang yang ingin oleh kita tekankan, yang ini, literatur review-nya. Bagaimana kita membahas tentang satu variabel, tapi itu kajian teori memang. Makanya harus dibahas. Nah, itu yang dilakukan, termasuk biasanya kalau tadi kaitan dengan istilah kunci, ya, istilah kunci itu sebetulnya kan kalau di abstrak itu di ini keyword-nya. Nah, jadi di proposal itu ini keyword-keyword ini yang perlu didefinisikan secara operasional. Itu ya. Itu yang dimaksud tadi definisi operasional itu kadang dari keyword kita bisa menemukan. Bahkan keyword ini bisa referensi untuk kita kaji pustakanya. Kayak itu yang pertama ingin saya sampaikan. Terus satu lagi yang ingin saya share, pertama yang kedua, trigger aja dulu sebelum masih materi lebih lengkapnya. Satu, ini yang terkait dengan ini contoh yang kedua. Saya share. Ini kebetulan saya ketemu saja terkait dengan siapa itu? Natania ya? Ya, betul Iya, Natania. Pak. Nah, ini saya punya jurnal ternyata di jurnal ICPBL ya, International Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning. Saya punya jurnal, tahunnya tahun berapa ini tuh? Tahun 2013. Judulnya Supporting Students Self-Regulated Learning in Problem and Project Based Learning. Pertanyaan kita kan, kenapa dia itu masalahnya apa dengan ini? Harus mendukung self-regulated learning siswa di dalam pembelajaran project dan problem based. Kenapa? Saya karena sudah tahu triknya, langsung aja saya ke abstrak. Dia menyebutkan nggak di abstrak? Ada nggak menyebutkan nggak permasalahannya di abstrak di sini? Ada, Pak. Apa katanya? Untuk bisa menjalankan dengan baik dalam problem or project based learning, siswa itu harus memiliki kemampuan untuk belajar dari setting goals, mengatur tujuan, kemudian memonitoring, merefleksikan, dan mengembangkan motivasi mereka dari awal hingga akhir proyeknya. Tetapi banyak mahasiswa di dalam proses ini tidak berjalan dengan natural atau dengan mudah. Nah, biasanya menggambarkan satu masalah itu di dalam tulisannya ada however. Jadi semestinya begini, namun biasanya itu. Jadi kalau menemukan masalah itu gitu, namun ya ini kan semestinya. Semestinya di atas itu gini kan. Kalau dalam project based learning itu harusnya dalam PBL harusnya siswa itu gini, dia bisa mengatur ini. Mengatur tujuan belajarnya, monitoringnya, merefleksinya, ya, memotivasi dia gitu untuk melakukan proyek. Tapi faktanya, nah ini yang jadi masalah itu gap, disebutnya however itu untuk menuliskan gap. Gap antara apa? Gap antara semestinya dan realitanya. Itu masalah itu. Ya, faktanya banyak siswa yang memang kesulitan dia itu melakukan proses
setting goal, monitoring, reflecting, sustaining gitu, their motivation gitu ya. Itu sulit katanya. Nah, itulah apakah itu masalah atau bukan? Itulah masalahnya. Gitu ya. Bisa ditangkap contoh-contoh ini kita bagaimana saya menguatkan lagi tadi tentang masalah itu. Yang kedua, kalau menemukan lagi problem masalahnya itu di sini, di intro. Tapi di intro itu biasanya di akhir katanya di sini. Di bagian akhir dicari di sini. Nggak tahu paragrafnya keberapa. Dicari. Nah, kira-kira Anda itu perlu dikuatkan oleh itu, oleh referensi, oleh sumber, oleh jurnal, oleh buku, dan sebagainya. Untuk menemukan, meyakinkan bahwa, aduh saya pede nih, saya proposalnya saya pede. Sudah sangat kuat nih sekarang. Ini bukunya, referensinya. Jadi saya itu ada backingnya. Ada backing beberapa, ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Ada? Belum, Pak. Belum ada, udah kuat ya. Oke, baru saya mau menginjak ke sini. Ini dihapus. Ya aja lah. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana ya kita menemukan itu? Aduh, tar dulu. Udah masuk belum? Pak. Sudah. Oke, saya tulis aja di pertemuan kedua itu menemukan dan mereview literatur. Bagaimana caranya? Tentang tinjauan literatur itu apa dan kenapa penting? Yang pertama, memang tinjauan literatur itu sebetulnya kita itu mau melihat, menilai isi literatur yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita, ya, tentang topik atau tentang masalah yang diteliti oleh kita. Perlu itu dilakukan. Mungkin sampai minggu ini Anda itu baru dapat topiknya itu dengar-dengar dari orang, enaknya baru mau gitu di situ tentang media, tentang ini baru ditangkap, lalu sampai minggu ini belajar tentang disuruh mencari masalahnya apa di situ yang mau Anda gali. Yang Anda teliti masalahnya apa. Dan bedakan judul dengan topik. Masalahnya apa. Yang kedua harus diperkuat dengan literatur. Sebetulnya Anda itu mencari, menilai tentang topik atau masalah, ya, atau isinya atau tubuhnya atau body of knowledge itu, body of knowledge dari topik yang diteliti. Untuk apa? Semakin menguatkan ide, atau kalau yang belum punya sama sekali ya mengumpulkan ide tentang topik atau masalah penelitian. Bahkan idenya dari siapa? Dari orang lain. Idenya dari orang lain yang sudah melakukan atau punya pengalaman. Dari mana? Dari temuan penelitiannya atau dari teori penting yang mendukungnya. Bahkan kalau kita cermat ya gitu ya, itu menulis kajian pustaka itu lebih mudah sebetulnya kalau sudah dimulai dari baca jurnal. Karena nanti di jurnal itu sebetulnya isinya padat tapi sedikit, tapi sebetulnya lengkap. Nah, berbeda ketika deskripsi, isinya kan dituntut banyak ya. Elaborasi, tapi poin-poin pentingnya Anda sudah bisa menangkap dengan membaca literatur,
terutama khususnya jurnal. Ya, apalagi di era sekarang yang paling lebih dipercaya kan jurnal. Nah, dan bahkan dengan membaca literatur itu Anda bisa menemukan penelitian yang relevan, yang sama, yang serupa kayak yang tadi saya tunjukin dua tadi yang Nathania tentang self-regulated learning, ternyata tahun 2019 sudah ada yang meneliti tentang persepsi siswa tentang self-regulated learning di dalam project based dan problem based. Oh, sudah ada ternyata. Itu bagaimana dibaca. Nanti di situnya kan di jurnalnya akan ada literatur juga yang diteliti. Nah, sampailah akhirnya seorang peneliti itu jadi tahu, minimal tahunnya, self-regulated learning itu siapa sih? Orang yang suka bicara tentang itu tuh siapa? Nantinya sampai tahu ada Bandura, ada Zimmerman gitu. Itu jadi tahu, oh tokoh-tokohnya itu siapa. Nah, itu dengan membaca literatur. Yang ketiga, dengan baca literatur itu kita dapat, itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, gap di dalam literatur itu. Karena untuk apa? Penelitian yang dilakukan oleh kita itu memang bukan mengulang yang sudah dilakukan orang, tapi kita mengisi celah. Ya, lebih banyak penelitian, menambah kekosongan. Jadi kita itu berkontribusi di penelitian, di areanya self-regulated learning misalkan, selain orang-orang yang lain. Kita itu ada di situ. Oke. Yang berikutnya, dalam mencari sumber, saya bagi 3 saja jenis sumber yang bisa kita cari. Yang pertama disebutnya general reference tool, disebutnya sumber utama yang sering dirujuk orang. Kata apanya? Sumber umum, ya, referensi umum, kelengkapan referensi umum yang sering banyak orang cari. Di dalam ini biasanya Anda mengenal namanya, namanya indeks. Biasanya indeks itu adanya itu tentang penulisnya, judulnya, atau tempat publikasinya di mana. Atau bahkan abstrak. Nah, itu ada semacam, kalau di perpustakaan itu daftar buku lah gitu. Namanya indeks. Nah, bisa dicari oleh Anda. Itu namanya general reference tool ya. Yang dicari yang ini, indeks ini. Biasanya di indeks itu ada ditulis penulisnya siapa, judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, tentang apa, penelitiannya apa, abstraknya ada. Nah, biasanya yang paling singkatnya hanya bersedia abstrak. Termasuk sekarang Anda sedang mencari jurnal, pasti jurnal itu yang bisa download, kalau bisa di-download utuhnya, pasti yang muncul sampai abstrak kan gitu. Ya kan? Dan cukup sebetulnya membaca abstrak itu. Sementara yang kedua, sumber utama, sumber primer. Sumber primer ini di sekarang jurnal lah. Ya, yang perlu dibaca oleh Anda di pendidikan biasanya ada Journal of Educational Research atau Journal of Research in Science Teaching, biasanya itu yang paling populer di jurnal itu. Kenapa jurnal sebagai sumber primer? Karena jurnal itu publikasi yang di mana peneliti melaporkan hasil studinya secara ringkas tapi lengkap sebetulnya. Bahkan kan kita nulis jurnal itu sulit ya, karena itu harus ditulis dalam beberapa halaman. Gimana caranya? Nah, untuk sebagai ide, jurnal sebagai sumber primer, yaitu kenapa banyak dicari.
termasuk di SPF. Kenapa SPF? Yang saya tahu ya alasannya, mata kuliah SPF alasannya mengkaji jurnal. Ya karena ini sumber primer. Untuk mahasiswa punya ide, punya gambaran mengenal penelitian-penelitian di pendidikan, fisika khususnya, itu dari jurnal. Yang ketiga, sumber sekunder. Sumber kedua lah, sumber secondary sumber gitu ya. Nah, ini identiknya dengan buku. Atau ada juga namanya jurnal peer review. Contoh ada nanti yang paling gampang kalau Anda bicara tentang kalau Anda di SPF lalu rajin ya ngulik gitu, Anda bisa menulis sebetulnya satu publikasi, yaitu publikasi namanya review sistematik. Jadi mereview penelitian-penelitian di topik yang Anda kaji. Misalkan tentang tadi self-regulated learning, Anda baca jurnal, kumpulkan jurnal 5 tahun terakhir saja, yang meneliti itu lalu direkap, dianalisis, dibuat dalam tabel, itu jadi satu artikel, namanya peer review. Misalkan penelitian tentang self-regulated learning di fisika, itu di pendidikan fisika. Ada si A, ada B, ada C, ada D, tahun berapa, menelitinya apa, dalam bentuk tabel, itu jadi satu artikel. Disebutnya peer review jurnal. Orang lain disebut secondary itu. Jadi bukan dia sendiri, dia mah hanya pinter membaca, itu mensintesis, ya itu secondary. Oke, itu tiga yang sumber literatur yang bisa dibaca oleh Anda, dicari oleh Anda. Yang berikutnya, ini permohonan Nadif. Bagaimana mencari literatur itu yang ternyata tidak mudah. Ya, tapi bisa. Yang pertama harus tahu dulu masalah penelitian Anda apa. Ya, makanya kan di perkuliahan ini awalnya dari sampai tugas yang tadi adalah mencari masalah Anda itu apa masalahnya. Setidaknya topiknya apa, masalahnya apa. Kenapa Pak dari masalah? Karena dari masalah ini bisa jadi kita berbekal kata kunci. Ya, berbekal kata kunci untuk kita cari di general reference tool sekalipun gitu. Dicari kata kunci itu. Nanti kita akan simulasikan beberapa ini di akhir ini. Nah, karena ini baik itu sumbernya primer atau sekunder. Karena kan kalau mau dicari dari sumbernya primer, yaitu jurnal, identiknya dengan jurnal, ya harus Anda nyarinya apa. Yang minimal kata kunci tadi gitu kan, kata kuncinya. Nah, yang kedua, sumber relevan, sumber sekunder, sekundari tadi itu sekundarinya harus dicari oleh kita. Dengan cara apa? Nah, tuliskan dengan tujuan tinjauan penelitian. Nah, biasanya dibaca tentang ini untuk menulis tinjauan pustaka ini oleh kita. Maka tadi ada beberapa jurnal yang meminta menuliskan literatur review. Karena harus ada itu. Yang ketiga, kita harus memilih dan meneliti atau mensintesis 1-2 karya referensi yang sesuai. Jadi makanya kayak di persiapannya Anda di SPF saja kan diminta minimal 3 jurnal yang satu topik. Ya, minimal 3 jurnal yang satu topik. Itu harus dikaji.
Yang keempat, cari istilah pencarian. Dalam buku mencari literatur ada namanya istilah pencarian atau kata kunci atau frase tadi. Nah, frase ini yang kita kembangkan untuk googling sekalipun, ya. Karena biasanya yang dicari itu bahkan ada kita itu bisa jadi pertama kali baru menemukan tempatnya doang. Baru menemukan tempatnya. Oh, adanya di sini, di web ini alamatnya. Baru ada di situ. Nah, terakhir ya memang harus meringkas poin pentingnya. Poin penting yang dimaksud ya termasuk tadi itu. Supaya kita bisa mereview atau menulis artikel hasil review dari sumber itu, mulai dari masalahnya apa, tujuannya apa, judulnya apa, tahunnya berapa, metodologinya apa, setidaknya 5 poin yang tadi kita bisa rekap. Oke, itu ya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Belum, Pak. Belum. Oke, biar nggak sepi. Berikutnya, yang perlu dilakukan oleh Anda dalam hal mendefinisikan masalah dengan tepat, yaitu Anda harus membedakan antara pertanyaan umum dan spesifik. Jadi harus sampai menukik ke pertanyaan yang spesifik. Contoh pertanyaan yang bisa kita cari. Contoh pertanyaan umum kalau gini, metode pembelajaran apa ya yang efektif digunakan untuk mengajar fisika? Atau bagaimana seorang guru fisika dapat menjadi pengajar yang lebih efektif? Itu pertanyaan umum. Jadi bukan berarti nggak boleh kita gunakan untuk mencari literatur, tapi ini akan lebih luas dapatnya. Akan berbeda kalau kita itu nanyanya sudah spesifik dan mencari jurnalnya lebih spesifik nanti. Misalkan metode pembelajaran jadi diskusi. Metode diskusi yang lebih efektif yang seperti apa ya? Atau apakah metode diskusi lebih efektif dari menggunakan video, menampilkan video dalam memotivasi belajar siswa, dalam mengajarkan konsep fisika, atau strategi pembelajaran apa yang efektif digunakan guru fisika di kelas untuk meningkatkan pemahaman konsep? Ya ini lebih spesifik nanyanya. Bahkan kalau mencari googling saja kan, apalagi Google ya itu kan bisa kemana-mana. Maka hal yang penting adalah mendefinisikan masalah setepat mungkin dengan trik, dengan cara adalah merumuskan pertanyaan sespesifik mungkin. Ya, kalau tentang eksperimen apa yang dicari dari eksperimen? Kalau dari self-regulated learning apanya yang dicarinya? Kalau dari conceptual change apanya yang dicarinya? Ya, itu perlu dirumuskan oleh kita. Yang berikutnya, Bapak mau nanya. Tanya dulu boleh? Boleh. Ya, nah kan kita itu diminta untuk mendefinisikan masalah setepat mungkin menggunakan pertanyaan. Justru udah dapat literatur duluan, jurnal gitu, udah dapat jurnal. Terus di dalam jurnal itu kan biasanya ada rekomendasi yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya gitu. Nah itu tuh apakah bisa itu dijadikan salah satu pertanyaan spesifiknya gitu Pak, untuk mendukung kita mencari literatur yang lain? Bisa, memang bisa. Ya, memang bisa itu. Kalau biasanya kalau rekomendasi itu kan mungkin ada yang sudah, biasanya kan asumsi kita belum ada yang melakukan, tapi kita penasaran. Jangan-jangan sudah ada yang melakukan rekomendasi dari jurnal ini. Perlu di cross check juga itu. Ya, memang kan mencari ide itu dari
dari rekomendasi, dari implikasi. Tapi yang pertama harus dikuatkan dulu itunya, terminologinya. Ya, termasuk yang Amalia itu yang saya pahami tidak kurang tepat kalau bertanya tentang bagaimana kamu tuh nanyain tentang apa ya? Model pembelajaran untuk mengatasi conceptual change ya. Conceptual change emang masalah harus diatasi. Conceptual change itu kan perubahan saja, perubahan konsep, tapi belum tentu masalah. Apalagi perubahannya benar. Kan gitu ya. Makanya itu juga harus dipahami, dipahami lebih jelas ya. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita berikutnya. Ini pokoknya pertanyaan ini bisa nanya, pokoknya emang harus baca jurnal, baca referensi itu kita memang harus banyak nanya. Ya, banyak nanya, termasuk yang tadi itu baca, oh rekomendasinya kok gini ya, apa rekomendasinya kenapa? Itu ditanyakan. Yang lain. Yang kedua melihat sumbernya, sumber sekunder. Caranya biasanya kita sudah punya pertanyaan penelitian sampai masalah penelitiannya spesifik, kita cari sumber sekundernya. Yang tadi yang dilakukan kayak Amalia itu, sumber sekundernya di mana? Nah, ini yang luput sekarang itu. Luput dari orang itu kalau sudah baca jurnal, dia lupa dengan sumber sekundernya. Ingat, sumber sekunder itu buku, disebutnya babonnya. Kalau misalkan bicara tentang konseptual change, siapa yang sering bicara konseptual change di luar sana? Tokohnya siapa? Amalia? Belum tahu. Lupa namanya, Pak. Udah tahu tapi lupa namanya. Lupa namanya. Dia ada sumber sekunder yang dia tulis ada? Ada. Ada. Jurnal peer review atau buku? Buku, tapi saya belum dapat buku lengkapnya gitu. Ya, Jadi itu masih potongan berarti. Iya, si potongan. Jadi itu harus diketemukan sehingga nanti ketika sitasi, emang Anda menulis di skripsi itu memang sudah baca, punya bukunya. Disebut bahasa saya mah babonnya, buku kuningnya. Buku kuningnya. Karena banyak yang menulis, misalkan nulis dalam tulisan ini kan memang boleh ya ada etika menulis misalkan menurut Ridwan dalam kurung dalam Amalia. Jadi dia itu sebetulnya kalau nulisnya di skripsinya begitu, artinya sebetulnya dia bacanya dari orang kedua. Ya kan? Udah pasti dia itu nggak kalau ditanya, apalagi ditanya cover bukunya apa, itu nggak akan pernah bisa jawab. Halaman berapa nggak akan pernah bisa jawab. Karena dia tidak punya sumber sekundernya. Jadi orang-orang yang punya, kalau baca di situ seperti tulisan yang tadi, pasti dia itu nggak punya buku sumber, nggak pernah melakukan menelusuri melihat buku sumber sekundernya. Ya, gitu ya. Tujuannya untuk apa memang? Tujuannya untuk kita dapat beberapa gagasan apa yang sudah diketahui tentang masalah dan beberapa pertanyaan yang belum kita ketahui. Nah, itu maksud dari sumber sekunder. Karena dari jurnal itu belum tentu detail kita dapatkannya. Maka kita itu harus ditambahi, dielaborasi dengan sumber yang lain. Nah, itu bahkan dari membaca sumber sekunder, karena kita dapatnya dari babonnya langsung, kita bahkan bisa punya ide untuk merevisi atau memperbaiki pertanyaan penelitian kita dari jurnal yang sebelumnya yang menjadi ide kita itu. Termasuk yang tadi Amalia, oh awal dari jurnal ini kayak gini Pak, setelah dibaca bukunya, kayaknya lebih baik gini. Itu bisa berubah dengan membaca sumber sekundernya.
Bahkan bisa jadi, oh, yang jurnal kemarin salah itunya. Dari sumber aslinya mah gini, ternyata bukan begitu. Bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Oke. Berikutnya, yang ketiga, nah ini sumber sekunder yang bisa Anda cari dari sini. Bisa ensiklopedia, lebih tajam mencari jurnal untuk SPEP atau apapun juga dari sini. Di Encyclopedia of Educational Research, cari di situ. Banyak di situ, mau mencari tentang apa, self-regulated learning itu apa. Handbook-nya ada. Di NSSE ada. Ada Review of Educational Research. Di sini beberapa ini itu, atau Research in Education, ini beberapa review orang yang kerjanya mereview penelitian-penelitian di pendidikan. Dan itu cukup banyak. Termasuk kalau kita mau dapat instrumen, kita mengadopsi atau mengadaptasi, itu lebih bagus bacanya dari review ini. Ya, banyak. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu untuk melakukan tracing tadi itu. Yang paling selain Google, yang paling ini lebih ke pendidikan, kalau Google itu kan kemana-mana dapatnya. Tapi kalau penelitian, Anda bisanya ke ERIC, ISINFO, ya, ke SSCI, ke SR, gitu, atau ProQuest. Ini ada di perpustakaan UPI juga, sebetulnya ini langganan. Dan boleh dimanfaatkan kalau Anda punya akses akunnya studentupi.edu di perpustakaan. Dicari ini. Jadi supaya sumbernya itu, referensi itu tepat dipilih oleh kita. Kalau bukan berarti yang paling gampang memang di Google, tapi Google itu nanti bisa kemana-mana. Kita tidak fokus. Karena kita itu perlu lebih menspesifikkan, mengidentifikasi jurnal atau sumber utama yang kita lakukan. Misalkan yang paling gampang di ERIC. Yang banyak dilakukan orang adalah di ERIC. Karena ini sumbernya informasi pusat, sumber informasi pendidikan itu ada di ERIC. Ya, mau dari tahun berapa ke berapa ada di situ. Ini sumber referensinya. Contoh tadi ini. Yang terpenting lagi, kalau mencari referensi itu, kita harus mencari istilah namanya istilah pencarian, kata kunci pencarian. Kata kunci pencarian maupun apa namanya istilah pencarian kalau saya nyebutnya, atau kata kunci pencarian, itu bisa jadi tadi sudah dijelaskan juga, bisa kata atau frase. Ya. Atau kata yang penting. Misalkan contohnya, pertanyaan penelitian yang saya tulis, apakah siswa yang diajar oleh tim pengajar belajar lebih banyak daripada siswa yang diajar oleh seorang guru? Apa yang penting di sini? Bisa jadi tim pengajar kita itu mencari jurnal. Dalam istilah lain, kadang atau sinonim. Ada team teaching, ada joint teaching, ada cooperative teaching, ada kolaboratif teaching. Ini bisa menjadi bekal untuk kita men-tracing sumber utama kita. Ya, pernah nggak ngalamin kita menuliskan di Google, mencari satu ini pakai kata kuncinya pakai tanda kutip gini. Nih, misalkan conception, misalkan gitu, tanda kutip plus tanda kutip lagi fisik. Pernah nggak di Google pakai gini? Kata kunci pencarian. Pernah. Pernah. Apa maksudnya ini?
supaya yang keluar tuh sesuai sama yang kita inginkan. Si Ya, kata kuncinya tuh ada tentang ya. itu. Dan ini tuh kata kunci. Kita mematok kata kunci. Ini dan ini. Seolah-olah kita itu mencari satu artikel, satu jurnal, atau satu referensi yang berisi kata kunci ini dan ini. Ingin digabung. Ada dua-duanya. Tidak satu-satu. Kalau berbeda, kalau kita carinya hanya gini, langsung aja mencari satu ini. Kan bisa kemana-mana, belum tentu di fisika. Bisa umum. Nah, itu namanya kata kunci yang juga kita harus terampil di situ. Harus menggunakan itu. Maka, Pak, gimana supaya tahu istilah-istilah kunci ini? Ya banyak baca gaul dengan buku-buku pendidikan supaya istilah-istilah di pendidikan itu kenal. Ya, istilah-istilah di pendidikan itu kenal. Oke. Berikutnya ini bisa lah di Erik. Nanti kita buka coba ya. Di Erik di ProQuest, ada di Isinfo. Itu bisa dicari. Tidak ada yang mencari jurnal di sini? Di Erik, di ProQuest, di Info? Baru tahu Bapak. Baru tahu. Baru tahu. Bapak. Selama ini Yusuf nyarinya di mana? Kalau jurnal Yusuf itu biasanya di Google Scholar, sama yang kemarin rekomendasi dari Bapak cobain di yang itu Pak. Pispot. Ya, Pispot itu. Oke, dapat. Ada sih Pak, cuma nggak bisa di-download, jadi kegembok. Oh, kegembok ya. Ya ini dari sini banyak. Jadi memang kalau di googling itu ya, Yusuf mengalami ya kalau di googling, di Google dengan di Pisinfo, dengan di Pispot itu kan berbeda ternyata dapatnya. Iya Bapak. Kalau di Google kemana-mana dulu kan. Iya. Maka harus pinter-pinter bukan kata kuncinya. Kata kunci. Oke. Ini yang bisa digunakan, cari di situ. Yang lain, setelah itu kita bisa melakukan pencariannya di komputer. Kalau sudah ada kata kuncinya, baru berani. Dan itu akan memudahkan. Ini dengan ini. Oh, ini dengan ini, dengan ini. Itu deskriptor yang kita ingin cari. Bahkan mencari di Erik. Langkah ini bisa dilakukan. Di Erik. Di Erik itu bisa mencarinya melalui kalau kita kenal kata kuncinya, bisa keywordnya, bisa tahunnya, ya bisa kedua-duanya. Biasanya di Erik itu bisa kita cari itu. Tapi yang pasti kan kita harus tahu dulu yang kita cari. Oke. Nah, udah. Berikutnya, kerjaan kita supaya bisa menulis bab 2 kajian pustaka, maka setidaknya harus ditulis, harus berani merepotkan, menulis review ringkasan dari yang kita baca. Ya, mudah-mudahan nanti Anda juga dapat. Ini yang ditemukan, yang ditulis ini masalah, tujuan yang tadi sudah saya sebutkan di abstrak. Kalau mau penelitiannya eksperimen, ya ada hipotesis, metodologi, ya ini tentang subjek yang ditelitinya, hasilnya, kesimpulan. Ini yang paling tadi penting adalah rekomendasi kalau dari situ yang dibaca. Jadi banyak kalau misalkan tentang self-regulated learning atau tentang konsepsi gitu ya, Anda nanti ketemu keterbatasannya. Nah, bahkan dari keterbatasannya ini, Anda bisa memperbaiki penelitian dengan cara itu, ide juga sebetulnya. Nah, jadi jangan pundung kalau misalkan disuruh mencari jurnal lebih dari 3.
4-5 justru harus senang gitu ya. Kalau bagi saya sih karena senang tantangan gitu ya, senang mencari. Nanti ditulis, oh ini masalah ini, saya menemukan apa. Nanti ketika diskusi dengan pembimbing, dengan itu mudah yang didiskusikannya. Karena kita sudah tahu hanya apa. Tujuan peneliti yang A, yang B, yang C, yang D apa. Sampai ke kekurangan keterbatasan dan sebagainya. Ini harus dilakukan oleh kita di dalam studi literatur. Hasilnya, endingnya gini. Endingnya itu ke sini. Kalau nanti ngumpulin terus aja ngedownload dan jurnal, satu nggak dibaca, yang kedua nggak bikin ringkasan, nggak menemukan akhirnya rekomendasi itu, sayang juga sih sebetulnya. Oke, dan bahkan bisa jadi satu artikel publikasi Anda hanya sekedar mereview dari jurnal, dan banyak orang yang menulis review jurnal, termasuk saya juga pernah. Saya melakukan review terhadap terhadap instrumen-instrumen yang ada, meneliti tentang instrumen-instrumen untuk mengukur problem solving itu dari P-Spot idenya, Yusuf. Jadi dari P-Spot saya baca, oh ada beberapa instrumen yang mengukur tentang tentang kompetensi tertentu di fisika, tentang eksperimen. Saya itu tentang eksperimen satu jadi tulisan satu di situ. Oke ya. Hal yang lain perlu ditelaskan. Kadangkala kita itu juga perlu mengevaluasi sumbernya, sumber primer. Cara mengevaluasinya ya kayak gini. Setidaknya ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Mengevaluasi sumber primer. Karena apa? Nanti sumber primer itu, jurnal terutama, itu bisa kita gunakan atau tidak. Dengan cara mencari masalahnya tadi. Karena kita termasuk tadi Anda itu bolehlah tugas satu itu belum oke karena belum baca-baca jurnal. Ya, sehingga masalahnya itu ketukar dengan judul. Nah, sekarang mah tambahin nih masalahnya ternyata baca dengan di jurnal. Orang lain kok meneliti itu masalahnya apa? Lalu apa di kita terjadi memang begitu? Itu bisa. Dan harus dinyatakan dengan jelas. Ya, ini sudah tadi itu di abstrak, setidaknya ini dilakukan untuk melakukan review. Jadi kita itu bikin catatan sesingkat mungkin tentang sumber primer yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga nanti bahkan Anda pun banyak tidak akan kesulitan membuat instrumen penelitian dengan melakukan evaluasi sumber beberapa jurnal. Karena ini instrumennya bisa digunakan oleh Anda. Nggak usah bikin lagi. Gitu. Tinggal adaptasi kadang namanya. Disebutnya diadaptasi. Tidak perlu membuat sendiri. Dan orang-orang juga tidak harus penelitian, harus bikin instrumen sendiri. Karena memang itu menyita waktu. Yang mending setidaknya mengadaptasi apa instrumen yang sudah ada dan dinyatakan sudah banyak digunakan orang, itu jelas valid gitu, daripada membuat tapi memang belum tentu bisa mengukur apa yang kita inginkan. Itu asumsinya. Berikutnya ini menulis laporan. Nah, ini yang ingin saya catatkan ke Anda. Menulis laporan di dalam kajian pustaka ini yang bagus itu yang begini. Ini bukti, yang ini nih. Tulisan yang bagus salah satunya. Ketika, dan itu menunjukkan bahwa memang Yusuf, misalkan Amalia itu sudah banyak baca. Dan ada referensinya. Beberapa penelitian melaporkan hasil seperti ini. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Setidaknya ada 5 jurnal yang dia baca. Nah, ini yang ingin diinikan. Jadi mensintesis bahwa penelitian yang itu
banyak orang yang melakukan penelitiannya. Dan ini yang dicari. Nah, nanti di latar belakang Anda di proposal, kemudian nanti di kajian pustaka dan sebagainya, ini pasti harus lakukan ini. Pokoknya dalam kurungnya itu citasinya tuh banyak orang, tahun segini, tahun segini, tahun segini, tahun segini, itu ya. Itu yang bagus yang dicari. Nah, tinjauan literatur yang umum selain yang ini yang perlu ditekankan adalah satu, tentang ini referensinya. Yang kedua itu referensi. Jadi memudahkan menulis referensinya. Karena kita itu, apalagi kalau nulis sekarang kan referensi pakai software ya sekarang itu musimnya. Baik di Word gitu ya, pakai di Word, bibliografi, atau pakai Mendeley ya. Sekarang pada diminta Mendeley gaya kan tugas aja juga Mendeley. Bagaimana bisa nulis pakai Mendeley kalau emang kita sumbernya nggak ada di itunya, nggak punya. Gimana bisa nulis pakai Mendeley? Makanya direkomendasikan sekarang pakai Mendeley semua. Kalau nulis jurnal, nulis skripsi itu. Kalau skripsi di kebijakan kita belum sih. Nah, kalau pakai Mendeley itu kan nggak bisa kalau nggak punya jurnalnya, nggak punya bukunya. Kan nggak bisa. Karena biasanya kita simpan kan di situ ya, di itu sistemnya. Yaitu kemudahannya dari tinjauan literatur, ya. Melaporkan tinjauan literatur bisa setidaknya berisi pendahuluan singkat, tinjauannya, rangkuman tinjauannya, kesimpulan, daftar referensinya. Mudah-mudahan nanti biasanya kalau di akhir di SPF itu yang saya alami itu ada ini semua. Nah, bahkan ada yang membuat referensinya itu kurang. Nah, kalau nggak salah syaratnya itu jurnalnya minimal jurnal utama 1, jurnal tambahan minimal 3, beberapa buku yang lain. Itu dilakukan dan lumayan kan, lumayan butuh waktu lah untuk itu, tapi tidak berhasil. Oke, hal yang lain yang perlu dilakukan, tadi saya ingin membedakan kalau kita mencari di web di seluruh dunia, kita itu yang bisa kita lakukan modalnya adalah indeksis dan search engine. Ini yang biasa dilakukan. Nah, indeks itu biasanya daftar-daftar kayak di katalog lah indeksis itu. Kalau search engine memang Google. Nah, yang biasa kita lakukan termasuk Yusuf tadi, melakukannya ini yang dilakukan biasanya. Search engine di Google, di mesin pencari. Nah, kalau di indeksis yang tadi itu biasanya di Eric, di ProQuest gitu. Tadi itu ya di Pspot gitu. Itu indeksis yang sudah terindeks. Jadi hati-hati mencari itu, tinggal pilih mau lama, mau kita langsung fokus. Jadi makanya indeks daftar-daftar ini web itu yang terindeks itu perlu dilakukan. Jadi supaya memudahkan oleh kita untuk mencari dan tidak lama. Itu ya, tidak akan lama. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Biar saya minum dulu. Tidak ada, Yusuf? Paling itu Pak yang di website yang Bapak kemarin kasih itu sebenarnya kan ada beberapa yang harus daftar ya Pak ya, sama lewat email juga gitu. Itu juga waktu itu pernah mengalami juga gitu Pak, kayak gitu, alhamdulillah daftar juga gitu. Kadang pakai email UPI juga suka masuk Pak, aneh juga. Ya kan itu kan kayak itu UPI juga sudah langganan di situ. Oh, iya. UPI sudah berlangganan di ProQuest, itu ada di situ di Eric, itu sudah sebetulnya tiap universitas sudah ada. Ada beberapa yang belum. Oh ya.
Ya Pak, kemarin juga kirain teh nggak bakalan masuk, soalnya iseng gitu, nyoba-nyoba gitu. Iya, makanya kan kita harus mengenal yang indeksis ini. Ya. Ya, pilihannya kan dua, yang indeksis kita kenal, yang kedua search engine di Google, di mesin pencari umum di Google itu. Yang itu. Biasanya kita itu mengandalkan ya di sini karena nggak tahu ya di Google aja. Google itu kan disebutnya mbah. Ya bisa, memang segala ada. Tapi sebutnya mbah itu karena segala ada. Karena segala ada bisa jadi kita lama, bisa jadi muter-muter. Gitu. Nah, kalau saya biasanya cari yaitu pertama temukan dulu tempatnya. Kalau Yusuf tentang A, ya temukan tempatnya itu di mana biasanya banyak. Hari itu baca di situ aja, pasti ketemu. Oke, gitu ya, Yusuf ya. Iya Bapak. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk hari ini tentang bagaimana kita menambahkan mencari. Yang teknisnya, kalau ingin baca, kita coba di ini Google. Bentar saya buka. Eric. Oke, saya buka ya. Oke. Pertama kita ini cari dari sini. Udah kebuka? Sudah, Pak. Nah, Sudah, kalau Anda di Google, ditulis aja Eric. Nah, bahkan kan ini ada ResearchGate, ada ProQuest yang tadi kita. Eric aja dulu di Google. Maka muncul ini. Ini yang dimaksud alamatnya adalah ini, eric.id.io. Ini klik aja di situ. Kita cari. Nah, ini. Pilihannya apakah ini kan kumpulan atau peer review only atau full text. Nah, kita ini ngaruh gitu. Ngeklik ini dua dengan ini salah satu itu ngaruh. Oh, contoh sekarang mau mencari apa? Contoh tentang ini. Bisa cari. Di Eric kalau pakai ini yang tadi itu yang peer review sumber sekunder tadi. Kalau kita klik yang ini, berarti kan kita mencari peer review-nya. Nah, dapatnya ini. Kalau full text-nya, kita akan berbeda dapat itunya, hasilnya harusnya. Tapi kebetulan karena di sini itu hanya satu, dan kita punya kata kuncinya hanya miskonsepsi, miskonsepsinya di mana, atau bahkan tadi kita mencari tidak ada ya. Miskonsepsi di fisika di Eric nggak ada. Ditemukan, bisa jadi begitu. Nah, terus tentang tambahin tentang apa ya? Tuh. Cari ya, tapi ini kan umum pakai gitu. Banyak. Yang lain yang bisa kita temukan nanti tinggal kita baca, pilih juga sortir tahunnya. Ini tahun 2021, ini 2021, ini 2021, ini 2021, ini nih. Tapi
Ketemu ya. Dan di Erik itu yang terbaca adalah ininya. Yang tadi. Maka kalau saya menyarankan Anda itu sangat harus mengenal tubuh atau isinya abstrak itu apa. Makanya tadi saya kenalkan setidaknya kita itu di abstrak itu sebetulnya sudah cukup membaca beberapa penelitian atau merangkum beberapa penelitian dari abstrak ini. Karena sudah lengkap kan di sini. Ya, mulai dari masalah kalau memang jurnalnya itu menuliskan itu. Nih, merancang, dukung untuk mempromosikan belajar pengaturan diri di dalam kelas terbalik. Ini di tahun 2021 ini masih baru, tahun yang lalu kan penelitiannya. Situ. Oke. Tahun 2021, cari lagi. Nah, ini bahkan ada yang sudah PDF-nya. Ini bahkan 2021, 2020 ada yang banyak. Berapa tuh? Sampai 141. Ya, jadi nggak sulit sebetulnya apalagi sekarang. Oke, itu ya di Erik. Ada yang inginnya in fisik. Cobain gitu. Cobain. Yo. Ini tahun 2021. Mengcopy. Wah. Oke. Ada yang ditanyakan tentang Erik? Amalia? Ke siapa? Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah bisa? Bisa, Pak. Nah. Oke. Yang lain? Ada? Nah, cukup ini Pak, kalau dari Yusuf Pak. Kalau dari Yusuf soalnya baru dicoba juga. Udah, cukup. Udah. Oke, Udah, dari yang mana lagi sekarang? Mau yang mana lagi? Oke, dari Erik sudah, itu andalan. Erik itu andalan yang bisa dicari. Terus di Pispot kemarin sudah saya sampaikan. Terus di ProQuest. Nah, ProQuest juga sama. Alamatnya proquest.com gitu ya. Di situ. Cari aja di sini. Mau nyari apa? Buku? Apa? Disertasi? Biasanya orang nyarinya dari sini. Dari disertasi tesis. Ini paling gampang. Kasih lagi. Iya. Cari di fisika. Ini banyak. Banyak. Oke. Itu ya, ProQuest nih. Udah Yusuf sudah pernah nyoba dari sini?
Belum Pak, tapi ini lagi dicoba. Nanti, alhamdulillah berarti ini Iya. saya menyampaikan ini berarti alhamdulillah ada ininya belum Iya Pak, pernah. ada ilmu juga. Ada manfaatnya. Oke, itu pokoknya andalan kalau saya di Erik, di ProQuest, yang satu lagi tadi itu di yang sudah kemarin di PAIR juga, di PAIR sama di ini ya udah disampaikan ya PAIR ya, saya Physics Education Research sama di eSport itu juga andalan saya biasanya. Yang lain-lain sih kalau dapat dari ResearchGate dan sebagainya kan, itu ResearchGate itu seolah-olah kan bisa jadi ide gitu, bisa jadi ide. Yang pasti yang dicari adalah satu jurnal yang bagus gitu ya, tahunnya juga masuk, tidak terlalu jadul dan sebagainya, itu yang dicari dari mana, dan itu keterampilan yang perlu kita lakukan. Kayak apa sudah ProQuest sudah itu sudah, bahkan sampai disertasinya. Ini tentang disertasinya loh, bukan jurnalnya. Kalau jurnalnya saya cari, tadi kan mintanya itu ya. Nah, apa lagi ya? Formative assessment. Saya mau tentang formative assessment saja juga. Banyak. Ya. Oke. Nah, ini paling terbaru ya, belum muncul nih. Dia meneliti tentang perubahan konseptual di dalam konsep fisika thermal. Menelitinya dengan gender. Itu banyak. Kinematik. 2000 berapa ini? 2021. Ini DOI-nya ada. Pakai jurus yang lain. Kalau misalkan nanti apa? Ini kan abstraknya. Ini jurnalnya dapat. Masa susah sih? Tapi ini orang kita. Proceeding. Ya, hati-hati. Beda kan kita ngacunya di proceeding dengan jurnal. Beda. Nah itu walaupun dapat itu satu, tapi proceeding. Oke. Jadi sampai di sini itu di ProQuest, di Erik itu proceeding sampai jurnal dan sebagainya ada yang terindeks, tapi terindeks oleh Scopus lah. Nah ini virtual microscopic semua udah Martinez nih yang luar-luar sekolah di jurnal. Nah, ya emang harus dicari nih kepentingan ini. Anda berbekal masalah pertanyaan penelitian, sekarang tinggal literaturnya ditambah supaya bisa menulis kajian pustaka di bagian bab 2-nya. Mudah-mudahan itu membantu, karena bayangkan saja kalau Anda menulis bab 2 mau proposal itu tidak
artinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau tidak dicicil dari sejak minimal medlit ini, pasti kerepotan di semester depan atau semester depannya lagi ketika nyusun proposal. Nah, harapannya begitu, ini bukan hanya sekedar teoritis, tapi trigger juga untuk melakukan secara praktisnya. Ya, manfaatkan tugas-tugas yang kita lalui untuk bisa menjadi sesuatu yang nantinya bermanfaat dan mempercepat Anda. Mungkin ada pertanyaan dulu? Bisa dicatat, Erik, ProQuest dan sebagainya, terutama bagi yang belum punya referensi. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu, ada tambahan, Ibu? Itu Yusuf. Oh, Yusuf. Hah? Oh, Yusuf, apa Yusuf pertanyaannya? Ini Pak, Yusuf kan tadi Bapak sudah singgung juga terkait dengan proceeding ya Pak ya. Nah, kebetulan Yusuf kemarin pernah ada kenalan itu anak PGSD Penjas angkatan 16. Beliau tuh pernah membuat proceeding gitu Pak. Nah, Yusuf masih penasaran gitu kayak proceeding tuh sama halnya kayak artikel, kayak jurnal gitu, buat jurnal atau gimana Pak? Terus persyaratannya apa aja gitu? Proceeding hanya ini ya sama sih isinya mah artikel, tapi di publish-nya di lokal gitu ya. Ruang lingkupnya lebih kecil. Ruang lingkupnya lebih kecil gitu. Ya. Isinya mah artikel publikasi juga salah satunya proceeding. Biasanya keluar dari satu agenda kegiatan, seminar gitu. Itu di apa ya? Kalau zaman dulu nyebutnya itu untuk mencatat aja dokumentasi, bahwa itu didokumentasikan, dicatat. Itu proceeding di situ. Yusuf, sama aja isinya. Kalau nulis artikelnya isinya sama. Ada masalah, tadi ada metodologi, sama seperti nulis jurnal, nggak ada bedanya. Gitu. Yusuf. Baik Pak, kira Yusuf kayak apa gitu, seperti skripsi lagi gitu proceeding, soalnya beliau tuh menceritakan juga gitu bahwasanya beliau tuh bisa gitu, maksudnya membuat proceeding itu terus itu tuh gitu Pak, kalau nggak salah Yusuf dengar tuh kemarin bilang gitu teman teh. Wow, ya memang di akademik ada satu persyaratan kan. Anda lulus juga sebetulnya S1 sarjana bisa sidang itu harus publikasi. Publikasi dulu. Zamannya sampai sekarang sebetulnya di kita di S1 masih makanya cepat lulus. Masih walaupun baru rancangan artikelnya juga sudah bisa sidang. Iya itu. Tapinya jadinya itu Pak Ridwan, kasihan buat pembimbingnya gitu loh. Iya. Termasuk Bu Heni. Iya. Iya Bu, betul. Nah, sekarang di kita itu masih jadi baru mahasiswa yang belum publish ya di proceeding atau di jurnal itu sudah bisa sidang. Sebetulnya yang lebih bagus ya itu mahasiswa bisa sidang kalau sudah publikasi. Betul, kayak zaman dulu terbit, ya. Itu baru bisa sidang. Jadi kalau Yusuf skripsinya semester ini akhir Agustus ini sudah selesai skripsinya, ya Juli sudah selesai, tapi publikasinya belum bisa sidang di bulan itu. Nunggu dulu sampai publikasi. Nah, itu lumayan, tapi memang tantangannya berat ya. Lumayan gitu. Nah, beda tantangannya. Tapi ada informasi bagi teman-teman yang mau Agustus, sekitar Aprilan itu biasanya UNJ sudah membuka seminar. Jadi Anda secepatnya mendapatkan data gitu loh maksudnya. Oh iya Bu, siap. Lulus Agustus tapi kalau ini angkatan 2000 ini skripsinya semester depan ya?
Oh iya lupa. Iya Bu. Aduh, Salah Bu, lupa. semester Saya depan Bu. pikir ini skripsi ya, lupa. Nah, Betul. yang jadi arahan sekarang adalah proposal itu dari mata kuliah ini harus jadi. Menurut saya sih, saya dengan Bu Eni mendorong itu gitu ya. Untuk skripsi. Untuk skripsi. Yang pertama yang tidak bukan nyari judul, makanya banyak kalau ujungnya kalau nyari judul nanti tidak belajar di sini juga nanti dapat lulus juga. Skripsi bisa ya judul, misalkan datang ke Pak Ridwan, Pak, Bu, buka payung nggak, minta judulnya apa, kasih, dapat. Dan itu terjadi tiap semester itu. Bagi mahasiswa yang galau itu datangnya begitu, Pak Ridwan buka payung nggak, ya itu teh namanya minta judul itu. Dia itu minta judul dan tidak ngerti apa yang mau dilakukan sebetulnya, karena dia seolah-olah jadi pekerja saja pinginnya. Jadi makanya belajarnya berarti dapatnya keterampilannya jadi pekerja, mengerjakan orang, dikerjain orang gitu. Nah itu jangan sampai lah, kalau bisa mah tidak. Bukan berarti nggak setuju payung ya, karena apa gitu banyaknya modusnya gitu, nanti lari ke sini aja katanya. Karena apa, dianya nggak bisa sebetulnya nulis proposal. Oke, itu saja mungkin ya. Kalau tidak ada tambahan karena sudah waktunya, WK mudah minta di-approve di BAP-nya. Mau kasih tahu ini. Ini saya lagi buka yang tugas untuk pertemuan ini, tapi waktu pengumpulannya itu berakhirnya di hari kemarin, Pak. Oh, salah, nanti diatur lah, bisa nanti di spot ya. Nah, itu ditulis lagi, nanti ada misalkan tadi itu WK itu tentang konseptual change. Sekarang literatur yang sudah punya, sumber primernya apa, tuliskan jurnalnya apa, alamat webnya apa, ini jurnalnya apa. Itu tugasnya hanya gitu aja sih. Saya ingin ngecek bahwa Anda itu memang sudah siap, punya jurnal sudah sekian, punya jurnal sudah sekian. Siap dan dibaca. Ya, dan dibaca. Makanya di akhir ada itu ya. Di bagian di akhir ada simpulan setelah membaca jurnal-jurnal itu, simpulan Anda tentang apa? Tentang konseptual change jadinya apa gitu. Makanya harus dibaca. Ya hanya saya dengan Bu Heni mendorong saja sih, mendorong Anda untuk nyicil gitu ya. Kita tidak mengejar akhir. Kalau ada kesulitan ya dinamika memang itu dalam proses belajar. Tapi kalau tidak disuruh dulu begitu, nggak akan ada yang men-trigger itu. Itu mohon dipahami ya. Jadi jangan jadi beban. Oh, salah milih kelas nih, kita kelasnya ke Bu Heni dengan Pak Ridwan, kelas sebelah mah nggak ada itu semester. Misalkan nggak, jangan begitu. Justru harus senang. Harus senang. Nah, ya, terima kasih itu Ibu mungkin. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, kita akhiri kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Gimana tuh nuhun? Kita ketemu lagi semuanya ya minggu depan.